Selamat siang, perkenalkan nama saya Amelia Desi Pratiwi dengan NIM 27025073991. Dalam perkenalan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah saya lakukan dalam mata kuliah Pancasila. Topik yang saya angkat adalah mengenai dampak kenaikan pajak pertambahan nilai dan PPN menjadi 12% terhadap kemiskinan struktural di Indonesia. Kebijakan ini tentu memiliki dampak yang cukup luas bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berada di kelompok ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, penelitian ini saya ambil untuk bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Kenaikan PPN menjadi 12% merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara. Pajak ini dikenakan pada barang dan jasa, yang artinya hampir semua aspek kehidupan masyarakat akan terpengaruh oleh kebijakan ini. Secara teori, peningkatan pendapatan negara dari pajak ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program atau pembangunan yang ada di Indonesia. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga membawa tantangan yang besar, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Kenaikan PPN akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal. Ini berarti bahwa masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari. Kelompok yang paling terdampak adalah mereka yang berpenghasilan rendah, karena pendapatan mereka tidak naik seiring dengan kenaikan harga ataupun jasa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sih dampak kebijakan ini terhadap kehidupan masyarakat secara lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, pertanyaan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah bagaimana dampak kenaikan PPN 12% terhadap kemiskinan struktural di Indonesia. Pertanyaan ini sangat relevan karena kebijakan pajak seperti ini tidak hanya berpengaruh pada perekonomian secara makro, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dengan memahami dampaknya, kita dapat mencari solusi yang tepat agar kebijakan ini tidak semakin memperburuk kondisi masyarakat. Dari hasil penelitian yang saya lakukan melalui diskusi, observasi, dan wawancara, saya menemukan berbagai temuan utama terkait dampak kebijakan di lapangan. Pertama, ada daya beli masyarakat mengalami penurunan. Kenapa ada penurunan? Dengan adanya kebijakan PPN, harga barang dan jasa juga meningkat. Ini menyebabkan banyak masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, harus mengurangi jumlah atau kualitas yang mereka beli biasanya. Akibatnya, pola konsumsi masyarakat berubah dan dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Yang kedua, ada UMKM turut berdampak. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan karena kenaikan PPN membuat biaya konsumsi mereka semakin tinggi. Sementara itu, daya beli konsumen yang menurun menyebabkan permintaan terhadap produk UMKM juga berkurang. Ini menjadi tantangan besar bagi usaha kecil yang bergantung pada stabilitas pasar. Ketiga, ada meningkatnya ketimpangan ekonomi. Beban pajak ini lebih terasa bagi masyarakat miskin dibandingkan masyarakat kaya, karena proporsi pendapatan yang mereka gunakan untuk konsumsi lebih besar. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi di Indonesia. Yang terakhir, ada pentingnya transparansi dalam pengolahan dana PPN. Banyak masyarakat yang mempertanyakan bagaimana hasil dari pajak ini digunakan. Oleh karena itu, perlu ada laporan sosialisasi yang jelas agar masyarakat bisa memahami manfaat dari kebijakan ini. Agar kebijakan ini tidak semakin memperburuk ketimpangan sosial, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain ada subsidi harga kebutuhan pokok, sehingga harga bahan makanan tetap terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, ada insentif bagi UMKM, seperti keringanan pajak atau bantuan modal usaha agar mereka tetap bisa bertahan dalam kondisi mereka yang sulit. Yang ketiga, ada program bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai atau pelatihan kerja untuk membantu masyarakat miskin meningkatkan taraf hidup mereka. Yang terakhir, ada edukasi dan
transparansi dalam pengolahan pajak, sehingga masyarakat memahami bagaimana sih pajak yang mereka bayar digunakan oleh pemerintah. Melalui proyek ini, saya mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana sih kebijakan ekonomi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Awalnya saya berpikir bahwa kenaikan PPN hanya akan berpengaruh pada barang mewah. Namun setelah melakukan penelitian ini, saya menyadari bahwa dampak ini jauh lebih luas, termasuk terhadap kebutuhan pokok dan UMKM. Saya juga belajar melihat kebijakan ini dari sudut pandang masyarakat yang paling terdampak, dan ini menumbuhkan rasa empati dalam diri saya. Saya menjadi lebih memahami bahwa kebijakan ekonomi harus dibuat dengan pertimbangan kesejahteraan masyarakat, bahwa hanya dari segi angka dan pendapatan negara. Selain itu, saya juga menyadari bahwa pentingnya bagi kita sebagai masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, serta ikut berperan aktif dalam mencari solusi yang lebih baik ke depannya. Oke. Sebagai kesimpulannya, kenaikan PPN 12% memang memiliki tujuan baik untuk meningkatkan penerimaan negara. Tetapi di sisi lain, kebijakan ini juga membawa tantangan, terutama bagi masyarakat miskin atau UMKM. Oleh karena itu, langkah mitigasi sangat diperlukan agar dampak tidak semakin memburuk kesejahteraan sosial. Kebijakan ekonomi harus selalu berpihak pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.